Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran sekolah sahabat terakhir untuk triwulan ini dengan judul Tuhan yang Bangkit. Jika kita membaca Markus 15 dan Markus 16, maka yang saya tampilkan ini adalah fokus yang sedang ingin disampaikan oleh kitab Markus. Di Markus pasal 15 fokus pada hari Jumat yang disebut dengan hari persiapan, dan Markus pasal 16 fokus pada hari Sabtu, hari Sabat, dan juga Minggu atau hari pertama. Maka untuk pelajaran minggu ini kita hanya akan fokus pada bagian ini saja. Di dalam Alkitab, hari Sabtu disebut dengan hari Sabat atau hari ketujuh. Dan kalau kita membaca Matius pasal 28 ayat 1, Markus 15 ayat 42, Lukas 23 ayat 54, dan Yohanes 19 ayat 31, ayat ini menunjukkan bahwa pada waktu Yesus disalib, di hari persiapan, di hari Jumat, mayat Yesus itu akan diturunkan dan kemudian akan dikuburkan karena Sabat akan tiba. Jadi hari Jumat, lalu kemudian matahari terbenam dan Sabat tiba. Apa yang dilakukan Yesus pada hari Sabat? Semasa hidupnya, kalau kita membaca dalam Lukas pasal 4, Yesus setiap hari Sabat masuk ke rumah ibadah dan membaca Alkitab. Lalu kemudian, kalau kita membaca Lukas pasal 23, ketika Yesus sudah mati, dan Yesus berada di dalam kubur, yang terjadi adalah Yesus beristirahat di dalam kubur dan dia tidak bangkit pada hari Sabat, pada hari Sabtu. Sama halnya dengan murid-murid dan kebanyakan orang ketika itu. Mereka beristirahat pada hari Sabat sesuai dengan hukum Taurat atau menurut hukum Taurat. Maka apa yang ditampilkan dalam kitab Markus tentang hari Sabtu atau hari Sabat adalah tidak ada aktivitas yang berlangsung karena Yesus masih berada dalam kubur dan murid-murid beristirahat menurut hukum Taurat. Lalu kemudian keesokan harinya, berdasarkan Matius pasal 28 ayat 1, kemudian Markus 15 ayat 42, Lukas 24 ayat 1, dan juga Yohanes 20 ayat 1. Maka ayat-ayat ini akan menunjukkan keesokan harinya, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar. Jadi Sabtu sudah berlalu, Sabat sudah berlalu, lalu masuk kepada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Pagi-pagi benar. Apa yang terjadi dalam hari Minggu ini, pagi-pagi, ketika para perempuan pergi ke kubur Yesus? Yang akan kita temukan adalah kebangkitan Yesus. Dalam Matius pasal 28 ayat 6, kemudian Markus 16 ayat 6, dan juga Lukas pasal 24 ayat 6. Para perempuan yang tiba di sana, mereka melihat batu penutup kubur itu sudah terguling. Dan pada hari itu juga, Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang. Di antaranya adalah Maria Magdalena, kemudian kepada dua orang yang salah seorang disebutkan namanya bernama Kleopas. Kemudian juga Yesus menampakkan dirinya kepada 11 murid yang lain karena Yudas sudah tidak ada. Kemudian juga Paulus mengatakan Yesus menampakkan dirinya kepada 500 orang saudara, dia sebutkan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Inilah peristiwa yang terjadi pada hari Minggu, hari pertama minggu itu. Lalu kemudian, apa fakta yang diberitahukan oleh Alkitab tentang kebangkitan Yesus? Pertama, Alkitab tidak pernah memberikan alasan untuk pengudusan hari Minggu atau hari pertama dalam minggu itu, sekalipun itu adalah hari kebangkitan Yesus. Alkitab hanya memberikan perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu. Kemudian yang kedua, kita tetap bersyukur dan bahagia karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Karena berdasarkan 1 Petrus 1 ayat ketiga katakan, dengan bangkitnya Yesus, kita memiliki hidup yang penuh harapan. Karena Yesus menang atas kematian. Maka dalam kebangkitannya, kita juga memiliki kepastian kebangkitan terhadap orang-orang percaya. Jadi kita turut berbahagia akan kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Lalu kemudian yang ketiga, banyak yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mempercayai kebangkitan Yesus. Dan mengatakan itu adalah mitos, kabar bohong, dan lain sebagainya. Mayat Yesus tidak ditemukan di dalam kubur.
Bukan karena dicuri oleh murid seperti yang dituduhkan, tetapi karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Lalu kemudian yang keempat, jika di awal pelayanannya Yesus memanggil murid untuk datang kepadanya, kemudian mereka bersama-sama dalam pelayanan. Saat ini, ketika Yesus sudah bangkit dan akan naik ke sorga, dia mengutus para murid untuk pergi ke seluruh dunia untuk menyampaikan Injil kebenaran. Dan bukan hanya itu, Yesus berjanji akan menyertai mereka dalam melakukan segala pelayanan mereka. Hal yang sama berlaku bagi kita saat ini. Kita harus berbicara tentang Injil yang benar, menyampaikannya kapan saja dan kepada siapa saja, tentu dengan bijaksana dan hikmat yang Tuhan berikan. Dan Tuhan juga berjanji akan menyertai kita saat ini dan dalam segala tugas pelayanan yang kita lakukan sepanjang kehidupan ini. Berdasarkan Markus pasal 16 ayat 20 dan Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita untuk minggu ini. Semoga menjadi berkat dan menolong Anda dalam memahami pelajaran sekolah sahabat untuk kemudian kita dapat berdiskusi dalam jam diskusi sekolah sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.